Selamat sore semua penonton podcast Satu Track. Nah, seperti biasa, kali ini podcast Satu Track bersama Om Beni, Mark Ben, dan Pengaco. Bang Acu. Kita komposisinya agak beda ya sore ini ya, karena host yang biasanya ditugaskan di Banyuwangi Selatan lagi. Iya. Ini produser turun gunung untuk mengganti posisi host. Kasih plus, bos. Oke, ya mungkin sore ini pembahasannya apa ini yang menarik untuk dibahas nih, Mark Ben? Iya, yang jelas tentang race kemarin yang terakhir itu sih, yang Oke, di Barcelona sama main race-nya dan hasil tes resminya itu. oke, bisa. Oke, kemarin ini race penutup di Barcelona ya, di Catalunya, tentunya ya. Oke, mungkin itu dulu yang akan kita bahas. Mungkin dari Bang Aco dulu. Bang Aco, aku pengen tahu nih pendapatnya Bang Aco soal race kemarin seperti apa, Bang Aco? Oh iya, race terakhir kemarin tuh juga kebetulan race Solidarity ya, karena Valencia. itu gantinya Valencia. Kebetulan juga kemarin ada bencana dan Banjir. akhirnya race itu digantikan ke Barcelona. Nah, untuk jalannya balapan kemarin, kalau dibilang seru nggak seru, ya begitu adanya sudah jalannya ya kan, karena memang si Martin sendiri akhirnya bermain aman dan Peko memang mulai hari Jumat latihan bebas, Sabtu dan sprint race dia sangat menguasai Barcelona. Memang kebetulan memang dia juara bertahan di Barcelona sebenarnya ya. Kurang lebihnya sih nggak ada yang menarik sebenarnya, nggak ada yang asli tontonan jadi membosankan karena tidak ada overtake. Karena akhirnya semua bermain aman. Cuman si Alex Espargaro aja yang sama Bastianini itu kurang lebihnya yang membuat jalannya balapan itu akhirnya ada kontra, ada drama lah. Ya kan, itu aja sih. Oke, ini biasa ke Mark Ben. Mark Ben Iya. gimana untuk race terakhir kemarin, race penutup di race yang ke-22 ya berarti penutup. Iya, 22. 22. Seperti apa dengan Mark Ben untuk race terakhir kemarin? Oke, sebenarnya mau menambah juga di Bang Aco tadi, sebenarnya di sprint race itu memang yang paling menonjol kalau saya melihat Peko itu sangat ngotot sekali. Ya bener, mulai hari Jumat latihan itu luar biasa, time lap-nya juga luar biasa. Dan Martin kayaknya ya karena sudah 20 leading 24 poin, dia jaga aman saja. Gimana cara dia nggak crash. Tapi seandainya dia menang di sprint, Peko sudah buyar, sudah nggak perlu ada poin lagi di race. Jadi kemarin memang saya lihat Martin kayaknya sangat berhati-hati sekali. Dan pertempurannya sebenarnya tidak hanya yang memperebutkan juara satu, tapi yang posisi 3 antara Marquez sama Bastianini. Akhirnya bisa menyodok ke depan kemarin Bastianini di P2 ya, di sprintnya Marqueznya mana nomor 7. Nah, itu. Kalau di race-nya kembali lagi seorang Peko itu memang orang yang bisa dikatakan meskipun banyak tekanannya yang luar biasa, dia tampil solid dan perfect sekali kemarin. Saya lihat Ducati kayaknya mempersiapkan Peko itu bisa menang di sprint, bisa menang di main race-nya juga. Sama, Martin juga posisinya dia main aman aja, hanya butuh dia sebenarnya finish nomor 7. Dia sudah 8, dia sudah meskipun Peko juara 1, dia juara dunia gitu. Tapi, yang terjadi di race kemarin itu sebenarnya saya melihat aksinya Marquez. Dia sebenarnya bisa ngimbangin Peko sebenarnya. Saya sempat berpikir, ini kalau ada terjadi sesuatu kayak yang kemarin di Sepang, yang Marquez melebar, terus Peko yang di sprint yang jatuh itu, ini bisa rame ceritanya ini. Tapi alhamdulillah kembali lagi GP24 yang ditunggangi Peko, mohon maaf ya, punya Martin kayaknya beda. Kalau saya lihat motornya Peko itu saya kira lebih halus dan lebih ringan gitu loh ke depannya. Nyatanya apa? Begitu Marquez ngejar itu luar biasa, sangat kelihatan sekali. Kayak anak busur panah, shoot gitu. Baru belum mendekati ini berani dia Marquez lead break dia. Seperti itu.
Ini udah ada mungkin rumor atau informasi yang Marben dengar enggak yang membuat sepeda motornya menjadi lebih halus, mungkin upgrade kah ataukah settingan? Nah, ini kembali lagi karena ini pabrikan Ducati ya. Iya. Jadi sepertinya mungkin ada kompon juga part baru yang entah aerodinamikanya jelas ada part baru seperti kayak GP23 kemarin bermasalah flywheel-nya itu sepertinya Ducati membuat itu. Mungkin salah satu yang di trial nanti di 2000 GP25. Saya berpendapatnya begitu. Karena memang beda loh motornya. Motornya Bastiani buktinya kemarin nggak ada apa-apanya. Finish nomor berapa kemarin? Bastiani kemarin di race nomor 7. Saya kira Bastiani kemarin kan juga ngeriwi. Malah yang Iya. terjadi apa? Jelas-jelasnya Alex Espargaro, Pak RT ya. Iya. Jadi tandemnya George Martin. Ngomong sendiri dia. Tapi itu tidak bisa terjadi. Akhirnya Alex Marquez bisa masuk di P4. Finish di 4. Ya, gitu. Jadi memang masih mungkin kan ya Mas Ben ya untuk tim itu memberi upgrade di akhir musim. Iya, saya kira itu untuk Peko. Saya kira berarti. khusus. Hmm. Karena biar menunjukkan meskipun dia tidak juara dunia akhirnya, tapi kan Peko buktinya menang di Main race. sprint sama main race. Ini luar biasa loh, dan kemenangannya Peko kemenangan yang ke-11 Satu musim. luar biasa dalam satu musim, terpaling banyak. Gitu. Ya mungkin kita bahas si Martin ya, si Iya. pemenang juara dunia di tahun ini. Menurut Bang Anco nih, pantas nggak sih seorang Martin ini menjuarai juara dunia MotoGP untuk tahun ini, dan mungkin alasannya apa Bang Anco? Pantas, oke, karena ini kan rematch dari tahun kemarin ya. Jadi memang si Martin ini kelihatan sekali mulai dari awal musim. Mulai dari awal musim itu dia sudah nge-push. Khususnya dia nge-pushnya itu di sprint race. Mungkin dia ada peluangnya di sprint race, Pak. Makanya mungkin strategi di awal itu untuk keseluruhan tim. Dia nggak bisa mungkin ngelawan Peko di main race, ya udah fokusnya di sprint itu tadi. Yeah. Ada peluang di situ soalnya kan. Karena kalau untuk balapan panjang, ya itu tadi Ducati itu diciptakan, makanya tadi saya sambung ya. Kenapa motor itu nggak, si Ducati khususnya nggak beda dengan Ducati yang lain. Yeah. Ini yang sama-sama aja lah. Karena ya itu tadi, terciptanya Ducati sekarang saat ini itu hasil feedbacknya Peko. Makanya kan Ducati itu diciptakan untuk Peko Bagnaia. Makanya ya itu tadi sangat cocok sekali kalau dipakai Peko. Beda. Jadi kalau untuk pembalapnya bisa, lap time-nya bisa nyamain Peko, harus gaya style ridingnya harus nyamain Peko. Kurang lebih. Tapi itu hampir mustahil, Pak. Hampir mustahil kalau mau ngikuti gaya stylenya si Peko. Terkecuali feedbacknya mungkin ya, ini kembali lagi, ini sebelum bahas Martin tadi. Mungkin ya kalau musim depan upgradean Ducati ini dari hasil feedbacknya si Marquez. Mungkin motor bisa. Beda lagi deh. Beda lagi, iya kan? Iya kan, beda lagi. Nah, ini kembali ke Martin. Pantas nggak pantasnya itu tadi, dari awal memang si Martin tuh nge-push, Pak. Dia lihat ada peluang di sprint ya wes di situ. Kurang, dan sisanya konsisten. Memang tidak mendominasi karena 11 kemenangan kan ada di Peko. Dia cuma hanya konsisten dan sudah lebih dewasa aja menghadapi balapan. Nggak kayak musim sebelumnya kan emosi, sering jatuh, sering nggak dapat poin. Dan dia betul-betul ya wes, kalau memang hari ini bukan harinya, dia cukup dapat poin, cukup podium. Itu bagusnya si Martin untuk tahun ini. Dia sangat konsisten. Kalau si Peko jatuh ya wes, tidak ada usaha untuk yang sama. Saya lihat ini ya, selama ini iya memang gitu. Tidak ada usaha untuk bagaimana caranya untuk mendulang poin, 1 poin yang berharga. Kurang lebihnya sih seperti itu. Untuk si Martin, untuk pandangan Martin sendiri terhadap Jorge Martin ini seperti apa, Mas? Ya, kalau saya melihat pribadi, Martin ini tahun ini memang kayaknya lebih siap ya mentalnya. Di tahun sebelumnya memang sama rematch dengan Peko. Jadi kuncinya adalah konsisten dan dia strategi. Bener sampai dijuluki Mr. Saturday itu kayaknya peluangnya, karena di sprint kalau menurut saya itu kan murni fokus harus
nge-push terus mulai awal. Tapi kalau race dia harus mengatur manage ban, gimana caranya saat menyerang, dia cooling down dan sebagainya itu. Dan ini memang saya melihat layak lah. Bukan karena saya fansnya Marquez Spanyol ya, KTP Spanyol ibaratnya, tapi memang layak karena Peko itu lebih banyak sering melakukan, mohon maaf tanda kutip, kesalahan dan sering dia kurang beruntung aja. Banyak kecelakaan di sprint yang paling parah kayak yang dengan Alex Marquez yang sampai berputar itu, juga dengan Marquez sendiri itu. Jadi saya kira pundi-pundi itu memang dengan Martin juara, sedangkan di race-nya Martin bisa selalu podium minimal gitu. Konsisten. Tidak pernah lepas dari Podium. 3 besar atau podium. Jadi memang saya kalau ada tambahan jangan Mr. Saturday, Mr. Konsistensi kayaknya. Konsistensi karena konsisten ya, karena benar. Ini memang wah kayaknya sudah strateginya luar biasa, matang sekali. Soalnya kan pembelajaran dari tahun kemarin. Betul. Dan Martin ini juga memecahkan rekor juga ya, menjadi salah satu tim independen yang juara dunia pakai motor, meskipun motornya pabrikan ya, tapi juara dunia independen satelit. Rekornya yang ditorehkan oleh Rossi di tahun 2001. Waktu itu Honda Nastro Azzurro itu. Waduh, 23 tahun. Iya, 2001. Jadi sama, tapi eranya waktu itu 500 cc. Ya, kalau ini sudah era modern 4 tak gitu. Dan kemenangan Martin ini juga kemenangan ketiga juara dunia milik Ducati. Sebelumnya kan ada Casey Stoner tahun 2007, kemudian ada Pecco Bagnaia di 2002 dan 2003 dan 2004 Martin 2024 ini 4 berarti, tapi kan 4 totalnya karena itu tadi. Dan ya kita tunggulah di seri tahun depan yang lebih menarik ini. Oke, biasanya nih seorang pembalap juara dunia sebagai juara dunia itu biasanya ada fans barunya mesti. Tiba-tiba ada fans MotoGP mendadak mengidolakan seorang Martin. Kalau boleh tahu Mas Ben, Martin ini sendiri dulu mengawali karirnya seperti apa dan gimana sih perjalanannya sampai sekarang? Jadi gini, perjalanannya Martin ini memang mulai dari ini ya, kelas dulu dia pernah menjadi salah satu jebolan pembalap Red Bull Cup. Itu jebolannya paling sukses, dan memang mulai dulu sebenarnya karirnya Martin ini kalau bisa dikatakan sebenarnya dulu nggak lancar-lancar banget, karena dia sebenarnya dulu waktu dikasih hadiah sama orang tuanya hadiah ulang tahun itu dikasih motor, kalau lihat kasih motor kok bagus dia, akhirnya disupport. Dan baru setelah dia mulai agak dewasa, menginjak dewasa, barulah orang tuanya mensupport untuk memasukkan dia ke salah satu akademi balap. Dan ternyata memang punya potensi dia. Kayak Marquez yang masih umur 2 tahun sudah bisa naik motor gitu. Seperti motor kecil tapi bukan itu. Saya kira memang nanti ke depannya sih kalau terkait dengan fansnya itu otomatis kan ngikutin ya. Dulunya di Ducati, sekarang besok kan dia ke Aprilia. Saya kira namanya seorang juara dunia itu ya meskipun bukan juara dunia, mesti punya fans sendiri-sendiri. Kayak Nakagami, meskipun yang Luca Marini, meskipun nggak pernah menang sama sekali, itu pun semuanya. Jadi semuanya itu saya kira merata. Mungkin ruhnya aja tahun depan itu Martin sebagai seorang juara bertahan dia, meskipun bukan pakai Ducati ya, Aprilia itu. Tapi ada potensi ya Mas Marvin ya untuk musim depan untuk Martin ini. Gak apa-apa ya nih ya. Oke. Kalau saya melihatnya dengan Martin kan baru pertama kali ke Aprilia, otomatis kembali lagi seperti kan ceritanya Marquez, dia perlu penyesuaian sendiri. Penyesuaiannya bener sama-sama V4 mestinya, tapi kan Aprilia ini terkenal aerodinamikanya yang sangat bagus. Jadi saya kira Martin, kalau menurut saya tahun ini adalah dia tahun belajar di Aprilia. Dan yang menggantikan di Bastianini ini kayaknya mungkin sebagai tahun untuk perebutan juara dunia. Karena apa? Saya melihat ini ibaratnya kayak switch dari pabrikan ke pabrikan ini, tapi ini dari satelit ke pabrikan ya. Jadi saya melihatnya, secara melihat itu, kemudian banyaknya pergantian di retro tenis.
yang geser ke Honda. Iya. Malah saya sebutkan kemarin saya waktu lihat tes resminya itu kan Martin minta 2 orang kru yang dari Pramac ke Aprilia yang ahli kopling itu, orangnya yang tinggi gundul itu sama yang satunya itu sudah berbaju Aprilia. Oh, jadi berarti Sudah jadi itu positif meskipun yang Pramac semuanya bedol desa ke Yamaha. Jadi ini proses Martin sebenarnya di Aprilia adalah proses belajar. Kalau dia bisa dikatakan agak istilahnya kuat ya untuk bersaing lagi, saya kira bisa dilihat nanti mungkin di tengah musim. Tapi saya ngomong tahun depan sepertinya kesempatannya sangat kurang ya, karena dia proses belajar. Saya kira itu. Misalnya masih beradaptasi dengan tim baru. Iya, tim baru itu. Ya, pasti setiap pembalap pasti akan seperti itu ya, untuk pindah. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya juga ngikuti tapi F1 ya, bukan CP ya. Begitu ada pembalap di F1 pun juga sama. Jadi setiap pindah tim belum tentu mobilnya sama. Iya. Yes. Apalagi kalau sama-sama tim pabrikan besar, misalkan dari Mercedes ke Ferrari. Ya besok musim depan Lewis Hamilton dari Mercedes ke Ferrari itu mungkin juga akan punya butuh waktu untuk penyesuaian seperti itu. Oke, mungkin kita geser ke event berikutnya. Ada event uji coba ya Mas Ben ya. Nggak apa-apa, memang kita jadi pelakon. Jadi sponsori podcastnya iki Vanza Bayi. Nanti bisa dilihat ya di pintu itu ada. Untuk yang tanya mungkin alasan kenapa kok saya pakai bando ini itu di sana ada itu. Tim suksesnya. Tim sukses ini. Biar nggak nggak tegang-tegang banget lah ini. Ya, oke. Oke, langsung ke ini ya, ke uji coba ya Mas Ben ya. Ya. Oke, uji coba kemarin masih di sirkuit yang sama Mas Ben ya. Sama di sirkuit Barcelona. Di Barcelona juga ya. Mungkin Mas Ben sedikit ulasan untuk hasil uji coba kemarin seperti apa Mas Ben? Ya. Mungkin tim per tim ya ini ya, mungkin bisa Ducati ya. Monggo. Ducati ya. Oke. Kalau Ducati kemarin yang jelas Marquez pertama kalinya dia langsung menguji coba motor GP25, bukan GP24. Wah, 2 versi langsung. Iya. Kemarin memang disediakan sama Ducati dia GP24 sama GP25. Tapi langsung dia dikasih GP25. Akhirnya apa? Tardosi Marquez juga kaget. Marquez ya, kagetnya apa? Saya ini waktu ditanya kesan-kesannya gitu seperti apa? Ya nggak bisa ngerasakan dari 23 langsung ke 25. Nah, memang di akhir sesi Marquez nyoba sih GP24, tapi paling banyak 90% Marquez itu nyoba motor GP25 yang baru prototype. Dan tidak ada sponsorship di sana, murni warnanya merah. Sampai ada tulisannya Todo Arujo, semuanya merah, warna kebesaran Ferrari, kebesaran Ducati karena hampir sama ya, gitu. Kemudian ternyata setelah ditanyakan sama Tardosi kesan-kesannya, katanya motor Ducati yang GP25 ini yang jelas beda dengan GP, sangat beda, sangat halus. Kemudian kembali lagi seperti anak panah, pengeremannya juga sangat smooth katanya. Maksudnya smooth itu meskipun dengan kondisi hard braking, itu dia masih motor tuh pengendaliannya masih sangat ringan, bukan berat. Saya kira ini luar biasa sekali seorang Marquez bisa pertama kali mencicipi motor GP25 dan diakui motor itu bisa dikatakan motor juara untuk perebutan juara 2025 itu saya kira. Tapi mungkin dari Marquez sendiri seperti apa kemarin waktu uji coba? Ini kan istilahnya kan 2 motor yang berbeda tadi ya. Gimana Marquez ketika pertama kali mencoba GP25 ini? Tanggapan dari Marquez sendiri seperti apa Marquez? Dia ekspektasinya sangat luar biasa, nggak nyangka. Kenapa? Karena sangat luar biasanya itu sampai dia ngomong, wah nggak bisa bayangkan motor ini lebih bagus dari GP23, padahal dia belum nyoba GP24-nya, tapi dia bisa ngasih ngomen itu tadi, sangat halus sekali untuk engine-nya, late braking-nya juga luar biasa, dan pengendaliannya dia
bisa mengatakan tidak terlalu menguras tenaga. Dia tidak terlalu nge-push, karena apa? Karena itu motor baru, prototipe, nggak pengen rusak mungkin ya. Yang penting dia ngikutin ritmenya dulu, sama seperti dia pertama kali di di Grace ini dapat P4 posisi P4, dan kemarin dia juga kembali lagi di P4 ya, di bawah Bagnaia. Meskipun yang di atas itu kan Alex Marquez pakai GP24 ya. Kemudian nomor 2-nya itu kemarin Quartararo, luar biasa ini Yamaha. Saya kira yang disampaikan Marquez ini ya, sampai apa ya, di videonya kemarin tuh Gigi Dalina, Gigi itu sampai dobrok di depannya Marquez ngomong, piye gimana Marquez ini? Ya itu motornya luar biasa. Memang menurut Marquez sama Pecco ada dua versi. Kalau Pecco ngomong motor ini sudah sangat bagus, tapi Marquez masih ada beberapa area lah yang perlu. Wajar lah, namanya motor baru, karena Marquez baru pertama ini dia ngerasakan motor pabrikan, sedangkan Pecco sudah beberapa tahun pakai motor pabrikan. Saya kira dia kan lebih senior, lebih tahu detailnya. Saya kira itu menurut saya opini. Nah, mungkin dari Bang Aco, opininya untuk uji coba kemarin di Barcelona, di Catalunya seperti apa? Ya, kemarin tuh sempat melihat videonya ya, ada sama berita juga. Memang nggak detail yang saya ketahui kemarin. Cuman ada beberapa kayak Martin, ini masih semuanya sih masih adaptasi. Secara keseluruhan itu masih adaptasi. Cuman sempat Enea yang ngancurin motor. Seharusnya nggak nge-push dari awal kan. Ini karena banyak perpindahan, soalnya banyak pembalap perpindahan dari satu tim ke tim lain. Ada yang sama mesinnya, cuman kan beda kru ini. Jadi makanya untuk secara keseluruhan belum ada yang terlalu mencolok sebenarnya. Kalau Martin saya lihat juga ya itu tadi masih adaptasi, semua masih adaptasi. KTM pun juga gitu, masih, makanya dia sampai lapnya itu sampai muterin itu sampai paling banyak 90 lap. Itu karena kan yang muncul motor sekarang itu kan sebenarnya lanjutan tahun ini kan, mesin tahun ini. Untuk upgradean tahun 2025 itu sebenarnya mungkin ada beberapa item upgradean yang kecil-kecil lah. Tapi kalau untuk nanti sebenarnya nanti kelihatannya itu di Februari Pak, di Sepang kalau nggak salah. Iya tes ya. Nah di situ baru nanti kelihatan catatan waktu. Memang kemarin tuh juga si Marquez ada catatan waktunya muncul itu. 1 menit 39. Itu juga bagus. Terus kayak Rocky Aliguer, Grady Grace ini juga masih kemarin sampai windfield-nya pecah. Jadi masih banyak untuk uji coba ini belum kelihatan sih. Karena yang kelihatan yang sudah kayak Pecco, terus Zarco juga lumayan, Yamaha juga bagus kan gitu. Memang semua ini tertuju ke Honda, Pak. Kemarin saya lihat itu uji coba ini di pabrikan Jepang sih. Lebih menarik memang dilihatnya di pabrikan Jepang, yaitu Honda dan Yamaha. Karena kan Honda sendiri itu membawa berapa sasis, berapa mesin, begitu 3 juga Yamaha. Karena kalau mau dilihat dari hasil tes ini, maunya penggemar atau penonton ini kan Honda, pabrikan Jepang khususnya ini harus ada perubahan lah. Karena ini sudah jor-joran dia ini Pak. Pabrikan Jepang ini sudah enten-enten lah, bahasanya sudah enten-enten. Jadi harus ada perubahan tahun depan. Kalau nggak ada perubahan ya gimana lagi sudah cara mensiasatinya. Itu tadi nunggu regulasi 2027. Baru ya harap sabar aja buat fansnya pabrikan Jepang untuk ngelihat ada di barisan depan, ya tunggu 2027. Sisanya pabrikan Eropa masih yang kalau secara keseluruhan yang mendominasi masih Ducati. Itu aja sih. Pakai pembahasan penutup ya, bukan penutupnya podcast, tapi penutup musim ini. Pasti ada dong di antara Bang Aco atau Mark Ben itu ada momen-momen yang istimewa.
entah mungkin balapan terbaik atau mungkin aksi-aksi berbahaya maupun aksi-aksi overtake. Iya. Kita ke ini dulu, ke balapan terbaik dulu mungkin. Dari Bang Aco, balapan terbaik. Balapan Bang Aco. terbaik ya ini yang masih hangat itu ya Sepang kemarin sebenarnya. Ada 15 overtake. Iya, seharusnya ganjil ya. 15 overtake yang di Sepang kemarin yang akhirnya ya gara-gara dari diomongin Marquez sebelumnya. Kamu harus nge-push dari awal, yaitu yang terjadinya di main race dalam 3 lap itu ada 15 overtake. Kurang lebihnya itu. Jadi makanya untuk balapan terbaik saya rasa sih di Sepang kemarin. Salah satunya. Ya bukan salah satunya, itu aja sih setahu saya. Sisanya lepas start hilang, lepas start hilang. Itu aja yang ada overtake di awal. Di Sepang itu. Oke, Mark Ben gimana untuk balapan terbaik musim ini? Kalau saya di Phillip Island. Phillip Island, Australia berarti. Iya. Marquez itu bisa juara karena ya anti clockwise ya sebenarnya ya. Tapi memang sangat bagus sekali. Biasanya dia masuk dari kirinya, ternyata dia kanan masuk itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah di Sachsenring, Jerman. Ya. Karena apa? Dia waktu latihan sempat high side sampai tulang rusuknya patah karena retak. Diragukan sebenarnya itu. Diragukan nggak boleh balapan, tapi ternyata balapan dia bisa podium 2. Nyalip terakhir di lap akhir kurang 1 lap itu 2 lap adiknya disalip. Itu sama yang di Sepang. Sepakat saya. Di Sepang itu tapi cuman hanya 3 lap itu aja. Karena saya baru tahu seorang Peko setelah dikasih pejangan sama Marquez, dia ngacir. Berani dia, harus ambil risiko katanya seperti itu intinya. Saya kira kepepet. Saya kira itu kalau balapan yang lainnya memang kadang-kadang kalau sudah Peko di depan atau Martin di depan sudah hilang sudah. Itu yang susah ya, maksudnya itu tadi kalau Martin atau Peko kalau sudah di depan tuh kayak gimana gitu. Iya. Jarang. Terkecuali di situ ada Marquez. Pasti ada overtake, pasti ada drama. Tapi kalau orang dua ini Peko sama Martin kalau sudah di depan, Iya. Tontonannya kayak sudah selesai gitu. Apalagi di Phillip Island kemarin kan Marquez tire off-nya itu kan mundur akhirnya bisa dibabat satu itu yang luar biasa itu. Tidak mungkin saya pribadi tapi dunia juga di medsos luar biasa. Sampai ada istilah jangan buang sampah sembarangan itu. Karena apa ya? Makanya Pak, tahun depan Marquez jangan dikasih motor yang begitu kencang. Soalnya nanti nggak ada overtake Pak. Soalnya kalau sudah di depan motor sempurna, di depan pasti nggak gimana? Iya. Kurang menarik jadinya. Karena kan yang kita ini sebagai penonton kan butuhnya itu Pak, butuh overtake. Nah ini kejadian sama penggemar MotoGP ini beberapa musim terakhir karena dikuasai Red Bull. Oh iya. Kira-kira nggak Mas Marben, pandangan Marben ya dengan kondisi Marquez ini dikasih motor yang lebih bagus dibandingkan musim ini di musim depan, ada nggak peluang mungkin MotoGP nanti bakal membosankan seperti di F1? Nah ini kalau melihat tes kemarin aja saya kira ini saya berpendapat sama seperti yang tahun sebelumnya. Marquez kayak nyimpen, dia nggak mungkin langsung ngalahin lapnya Peko. Padahal dia Peko nomor 3, kemudian Marquez nomor 4, dan hanya terpaut hanya nggak sampai 1000/1000 detik 0,1. Jadi ini saya kira Marquez juga menyimpan sesuatu, nggak ngepush. Belum 100% dikeluarkan potensinya. Saya kira dia mengeluarkan potensinya 60-75%. Itu. Makanya nggak kelihatan betul kan. Tes kali ini masih adaptasi lah. Adaptasi bahasanya. Tapi melihat yang dilakukan Marquez itu kemarin dia sangat tenang sekali, wajahnya tidak tegang, hanya dia namanya di tim baru otomatis pengenalan dengan anggota krunya sekarang yang dari kru chiefnya Bastianini itu. Makanya kalau tahun 2025 kita lihat besok tesnya di Sepang yang sudah prototipe fullnya 25, kalau di sana Marquez bisa 3 besar terbesar, saya kira bisa dikatakan mungkin sedikit membosankan nanti karena bisa dikatakan Marquez 2 langkah di depan mungkin. Oke. Bisa rame itu Pak. Bisa rame itu.
Soalnya nanti musuhnya cuma Peko aja. Peko aja. Saya kan pas Peko. Akhirnya di garasi bisa terjadi kayak Iya. Lorenzo dengan Rossi yang sampai ditutup, tapi semoga saja yang tidak, Iya. karena tinggal Gigi sama Tardosi aja yang ngatur itu. Oke. Gitu. Kembali lagi ke momen menarik selama balapan di Iya. musim 2024. Iya. Mungkin untuk aksi berbahaya Mark Ben. Hmm. Ada aksi berbahaya yang mungkin Mark Ben sangat teringat nggak di musim ini? Yang paling membekas ini yang buat saya juga sempat merinding sebenarnya ini di Aragon ya, Alex Marquez sama Peko. Oh iya. Yang Alex Marquez di depan, terus Peko masuk dari sisi luar, akhirnya dikena dan Peko sampai muter. Itu muternya tuh 360 derajat, brut gitu. Itu nanti bisa dilihat videonya, bisa diulang lagi. Itu saya pribadi aja kalau bayangkan gitu sudah patah itu tangannya. Patah. Iya, karena muternya itu menurut saya nggak, ya Allah, gitu. Anak saya aja lihat waktu itu, loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa masuk di bawah motor? Sampai seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah nggak apa-apa. Malah bedanya dulu kejadian kaki Peko yang diinjak itu. Ini lebih fatal saya kira. Itu mungkin airbagnya kan langsung. Iya, airbagnya dia memang ya kembali lagi safety-nya luar biasa yang kita bahas dulu di Jadi makanya muter-muter ya. betul di pojok tracknya itu kita bahas masalah pakaian itu semuanya memang luar biasa. Itu kemudian sama di Sandring kecelakaannya Marquez karena dia posisinya itu banyak kan masih dingin dan belokannya waktu itu masih banyak ke kiri ke kanannya itu tikungan ke kanan pertama setelah banyak belokan kiri-kiri. Jadi posisi roda depannya itu yang ke kanan itu masih dingin. Sisi kanannya masih dingin. Akhirnya dia high side. Saya juga waktu itu nggak bisa bayangkan, teringat kejadian yang di 2020 motornya ngikut akhirnya kena tangannya. Saya kira nggak apa-apa, kena roda, ternyata patah. Alhamdulillah kemarin nggak sampai itu. Saya kira di Sandring sama ini di Aragon. Ya, kalau saya. Kalau untuk Bang Ajo, yang ini terakhir si Miller itu juga selamat Sepang. juga ya. Sepang. Miller itu juga selamat itu karena itu kakinya ya kelindes sama kepalanya masuk di spakbor belakang. Ya, betul gitu. Itu juga salah satu momen yang ibarat waduh ini, tapi akhirnya alhamdulillah Millernya selamat. Ya itu tadi safety-nya di MotoGP juga kan ya, memang luar biasa teruji. Iya. Itu mungkin juga jadi pengingat ya buat teman-teman yang berkendara di jalan. Benar. Ya kan? Nggak, kalau bisa jangan ngebut. Iya. Bukan jangan ngebut sih sebenarnya, hati-hati. Lebih hati-hati. Ngebut boleh tapi hati-hati. Iya. Tapi harus hati-hati. Berarti ini ya ngebut boleh tapi harus safety ya. Iya, harus safety. Paling tidak ya itu kan karena kalau lakanya laka tunggal mungkin urusannya sendiri. Kalau lakanya kena yang lain itu Pak, itu yang urusannya. Saya kira selain ngebut itu meskipun ngebut boleh, tapi harus fokus. Gitu. Harus fokus. Hati-hati, intinya hati-hati. Ya. Pentingnya juga buat Dila ya. Dil kurang-kurangi Dil. Karena kalau buat motor biasa Mas, motor metik itu kalau dibuat ngebut ya boros juga gitu. Iya sih, semuanya. Boros bahan bakar. Dan konsentrasinya harus luar biasa. Makanya kan fokus. Malah ini juga ya resiko juga ya kalau ngebut tiba-tiba microslip. Nah, ini kan sering kejadian di tol ya Bang Anzo ya. Iya. Itu. Oke. Bisa. Terakhir mungkin tentang overtake nih, overtake terbaik musim ini versi Mark Ben di mana? Kalau saya overtake ini itu Marquez lah ini, pastinya. Karena dapat award loh dia di kemarin. Misano, iya, overtake terbaik di Misano. Terus kemudian dia overtake paling bagus, sebenarnya dia dapat juara Marquez ya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya di Misano karena ini setengah lap dia 5 pembalap ya yang itu. Dan kemarin pada penghargaan Martin menancapkan leg segelnya juara dunia, Marquez dipanggil dapat penghargaan dari Agostini, dia di race Phillip Island. Seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata yang di tikungan ke kanan itu diambil yang ke sana, yang karena selama ini Marquez kan terkenalnya kiri, dia ngambilnya kanan gitu. Sempat kita ngobrol ya waktu itu, dan itu memang luar biasa. Kalau saya sih Misano tadi, sebenarnya kalau di yang Phillip Island bagus ya karena dia mungkin
dia secara keseluruhan ya, startnya dia bermasalah karena tear off, dia akhirnya mundur sampai P13, tapi dia bisa juara dunia. Nggak nyangka loh, GP24 di 2 di depan bisa diasapin dia. Itu kalau saya. Kalau Bang Aco? Ya, itu Sama juga. sama. Karena itu memang dari keseluruhan satu kalender 2024 salah satunya, bukan salah satunya, karena itu yang Satu-satunya. Satu-satunya memang Iya. yang paling berkesan itu. Itu memang benar itu. Paling terbaik itu overtake-nya itu. Tagline-nya jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Oke. Ini juga jadi pengingat buat teman-teman ya, jangan buang sampah sembarangan. Inilah apalagi musim hujan. Iya. Bisa menyebabkan banjir ya, Mas Ben ya. Tentu ya, betul. Drainasenya Iya. itu. Jadi ketika ada banjir jangan salahkan pemerintah terus, jangan coba introspeksi diri. Siapa tahu tadi tagline-nya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Siap. Ya mungkin kita membahas satu hal yang jadi pro dan kontra di musim ini, Marvin. Ini aku dengar, yang aku tahu MotoGP ini baru menerapkan namanya sprint race. Oh ya. 2 tahun ini. 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir ini. Kalau F1 udah cukup lama kalau untuk sprint race itu. Dan tanggapan Marvin gimana terhadap sprint race ini? Apakah mungkin dari pihak yang pro atau pihak yang kontra nih, Marvin? Sebenarnya menurut saya kurang begitu setuju ya. Karena satu, melihat hasil race juara tahun ini, Martin hanya cukup 3 kemenangan. Dia bisa juara dunia. Itu. Sedangkan tujuannya sprint itu sendiri dari Dorna sebenarnya ingin menarik gimana caranya balapan hari Sabtu itu rame. Karena Sabtu kan hanya nonton kualifikasi saja. Tapi ini ditambah lagi dengan adanya sprint race. Nah, kalau pendapat saya sih sebenarnya sih kurang lebihnya saya kurang begitu setuju ya ada sprint race ya. Karena meskipun nilainya poinnya separuh, 12, 9, 7 dan seterusnya, sedangkan di main race itu 25. Tapi gini, sprint race itu pembalap bener-bener ngebut, tapi dia juga harus jaga gimana jangan sampai jalan jatuh. Kalau jatuh di sprint sudah nggak dapat poin, nanti di race dia gara-gara terluka nggak bisa main race, tambah banyak poinnya yang ketinggalan. Saya kira itu. Jadi kalau saya pribadi sih, saya lebih senang murni hanya satu aja. Ada main race. Dan poinnya memang sekarang besar loh, sampai 500 juara dunia. Dulu Marquez itu menang poin tertinggi ya, 400. Sampai ya 400-an. 18 seri. Beda 100. Itu tapi hanya main race saja. Saya kira ini tanda kutip nanti menguntungkan yang jiwa muda. Kalau jiwa muda usia di bawah 30, saya bukannya pesimis ya, yang di atas 30, yang di bawah 30 masih 25 pembalap. Kalau di sprint saya kira dia masih jocoran, masih senang-senangnya. Iya, di main race dia masih kuat, tapi yang di atas 30 fisik, kayak Pak RT kemarin mention, saya kira memang fisik, apalagi Aprilia aerodinamikanya sangat berat sekali. Bahwa motornya akhirnya ini saya kira kalau saya pribadi sih lebih baik hanya satu aja, main race. Bener-bener itu pure strateginya dibuat, mengatur kamu start posisi sekian, ngatur bannya gimana caranya, karena sekarang kan orang ya mungkin balapan pokoknya ngaruh nguri, padahal kalau di belakangnya pembalap bannya itu panas, apalagi dengan aturan tekanan ban harus 1,8 itulah tadi. Jadi saya kira ini lebih tontonan lebih asik, kejuaraan lebih asik. Saya kira harus ada main race saja, biar tidak terjadi ketumpahan. Karena apa? Main race menang 11 kali ke juara dunia. Tapi Martin sangat beruntung sekali, dia sampai dijuluki Mr. Saturday, konsisten juga, podium terus. Saya kira itu poin pundi-pundinya ya luar biasa, sehingga Martin bisa juara dunia cuma butuh 3 kali kemenangan, dengan beberapa juga yang rekor pembalap-pembalap lainnya sih yang menang juara dunia tanpa memerlukan podium tertinggi nomor 1 yang banyak. Itu kalau pendapat saya. Oke, kalau ke Bang Aco gimana pendapatnya untuk sprint race? Sprint race, ya kalau memang tujuannya untuk mencari market biar nambah
Ya sebenarnya sih saya setuju nggak setujunya gini, semi sih sebenarnya saya. Setuju kalau ada beberapa nggak, jadi setuju tapi nggak semua satu kalender itu ada sprint race, itu enggak. Karena kan tujuannya sprint race ini kan supaya memikat daya tarik ya, daya tarik supaya sirkuit itu jadi rame, penonton jadi rame. Ya mungkin dalam satu kalender itu dilihat aja datanya mana sirkuit. Saya rasa kalau yang di Spanyol maupun Italia itu pasti rame. Ya. Sisa mungkin yang di Asia aja rame kok Pak. Sebenarnya rame. Tinggal dilihat mana seri-seri yang kurang minat gitu ya, mungkin adanya sprint race salah satunya. Karena biar bagaimanapun itu kan sprint race itu pengaplikasian dari F1 sebenarnya. Ya, Si Dorna kadang ngelihat F1, F1 kok pamornya lebih baik kan gitu. Mungkin dia mengaplikasikan, yaitu salah satunya sprint race. Dan terus yaitu tadi jangan semua, tetap ada sprint race karena salah satu juga itu, karena ini kan era modern mungkin ada juga. Kalaupun dihilangkan ya lebih bagus kan juga, karena itu jadi dampaknya sama kru, sama pembalap, karena itu kan menuntut fisik. Kalaupun nanti tinggal si yang punya hajatan aja lagi. Kalau memang pun tetap adanya sprint race, tapi ya kalau bisa jangan satu musim lah. Dilihat, diambil, disortir aja lagi mana sirkuit-sirkuit mana yang mungkin kurang penonton, itu ada sprint race. Ya mungkin di Eropa berapa, di Asia berapa, Amerika. Jadi ya mungkin kalau dibilang dari separuh ya hitung aja separuh. Jadi satu kalender ada 22 seri, berarti mungkin 10 seri aja diambil. 10 sprint race mungkin kan salah, itu opsinya. Atau berapa, intinya nggak satu musim kayak kemarin. Waduh, capek Pak, capek. Asli capek. Karena kalau kemarin, makanya kan kemarin kita yang jadi sempat itu takutnya blundernya kemarin itu kalau si Martin sudah ngunci di hari Sabtu, balapan minggunya tidak ada daya tarik. Akhirnya apa kan, karena memang tujuannya sprint race kan supaya ada daya tarik, supaya penonton tambah banyak. Tapi kalau kemarin tuh sudah nguncinya dari Sabtu, gimana tiket hari Minggu? Nggak kejual pasti. Bukan nggak kejual, ya sepi. Mau nonton apa? Nggak ada pertunjukan yang harus diperebutkan. Kalau memang tujuannya untuk mencari market, cari market yang memang seri yang sepi, ya itu dia kan sprint salah satunya. Katanya itu tadi kan, kalau memang dia Dorna ini untuk mencari supaya pamornya nambah, ya dilihat aja sih gitu. Tapi kalau satu musim saya nggak setuju. Berarti 50-50 ya istilahnya. 50-50 ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, tapi ya. Saya suka usulnya Bang Aco tadi yang tidak di semua sirkuit ya. diadakan. Bahkan di F1 pun juga nggak semua sirkuit. Iya. Cuman beberapa sirkuit doang. Jadi kok nggak semua kok sepi sebenarnya ya. Kalau kita ngomongin Qatar beda. Qatar memang penontonnya penonton bayaran kayak infonya ya, penonton bayaran ya kan gitu. Dilihat. Kalau saya rasa kalau kayak di Spanyol maupun Italia, negara-negara Eropa itu banyak kok Pak. Ya itu aja sih. Sprint race dan main race kurang lebihnya seperti itu. Ini pertanyaan pribadi aja nih Bang Aco sama Mark Ben. Kalau di F1 kan biasanya ada jatahnya 3 kali latihan, 1 kualifikasi, 1 main race, semuanya seperti itu. Dan kalau terjadi ada sprint race, itu artinya nanti latihannya cuma 1 kali, nanti ada kualifikasi untuk sprint, kemudian kualifikasi untuk main race dan main race itu sendiri. Kalau di MotoGP penerapannya seperti apa? Kalau di MotoGP itu kan ada pertama latihan praktis dulu, ya. Kemudian ada latihan resminya. Nah, latihan resmi nanti juga di waktunya baru dilihat, ini nanti untuk dilanjutkan latihan di besoknya, penentuan di akumulasi totalnya. Tapi tidak di total lap-nya, cuman nanti di 10 besar itu akan yang langsung lolos Q2. Yang tidak lolos nanti dia di hari Sabtu itu harus, biasanya pembalapnya 2 pembalap teratas itu harus lolos Q1. Peringkat Q1 itu nanti baru masuk yang di Q2 itu tadi. Jadi tinggal 12 pembalap untuk kualifikasinya. Jadi sebenarnya latihan pertama itu adalah latihan uji coba luar biasa, trial dulu. Settingannya. Iya.
Tapi latihan yang kedua sudah mulai ini, dia sudah menentukan oh setnya seperti ini, seperti ini. Itu sudah balapan sebenarnya itu. Sudah Bang. balapan sebenarnya. Sudah balapan itu. Yang kali pertama itu baru nyoba saja dia. Iya. Nyoba. Hari Jumat itu sebenarnya sudah Yang penting balapan. ada setup dasarnya itu yang Iya. sudah ditemukan. Dan besoknya baru dia penentuannya itu tadi apa yang sudah lolos tadi 10 tadi langsung lolos dia ke untuk G2. Tapi yang nggak lolos yang 11 ke atas dia harus bertarung dulu di G1 Iya. untuk 2 the best-nya langsung tanding nanti di Iya. G2. Itu. Berarti istilahnya sebelum kualifikasi sudah ada penyisian dulu. Iya, penyisian. Benar. Ya temetek. Dulu enggak seperti itu dulu. Iya. Nah, sekarang itu dan setelah kualifikasi dapat kurang lebih 3-4 jam berikutnya balapan sprint Iya. gitu. Terus seandainya balapan sprint ada sesuatu, balapannya besok motornya dari mana? Ini kasihan mekaniknya, kasihan. Kru. Krunya. Iya, krunya. Pembalap juga gitu. Iya kalau nggak Iya. cedera. Kalau cedera kayak pasti ini aja kemarin tes resmi itu motornya sampai hancur, direkturnya saya mau ngomong, ya mbok yo kasare ojo di push dhisik lah, mbok diikutin dulu, ngalir dulu, hancur. Dan infonya upahnya enggak enggak nambah loh. Itu infonya adanya dan itu rusaknya luar biasa itu. Itu prototipe motor bahannya datang Eman. Iya kan lagi pula di sprint itu nggak ada catatan rekor, Pak. Iya. Yang ada catatan rekor itu adanya di main race. Sprint itu nggak ada catatan rekor. Cuman hanya balapan meramaikan supaya hari Sabtu itu. Hari Sabtu itu. Sebenarnya catatan rekor itu kan adanya di main race. Itu salah satu kan nggak ada. Catatan rekor apa? Di sprint nggak ada tertulis. Cuman ya mungkin baru-baru kali ini aja. Kalau untuk benar-benar catatan rekor itu kan adanya di main race. Di main race, ya. Nggak ada di sprint race. Sebabnya kalau itu muncul, saya kira muncul 2, berarti lebih baik harus ada dipilih satu opsinya. Mungkin. Kan catatan rekor itu nggak ada di sprint race. Catatan rekor itu adanya di main race. Di main race. Makanya harus lebih fokus di main race. Oke. Terakhir nih sebelum kita tutup. Untuk balapan musim depan, Mark Ben, apa harapan Mark Ben mungkin di balapan musim depan untuk MotoGP ini mintanya mungkin Mark Ben seperti apa? Kenapa balapannya diperbanyak lagi atau seperti apa sebagai penggemar? Ini 22 seri. 22. Saya kira ini ya. Balapan sebelum ada sprint race ini kan cuma 18. Dan setelah ada sprint race ini ada 22. Jadi 44 race. Kan 22 kali 2. Kalau dulu cuma 18 race. Itu balapan utama. Saya kira jangan terlalu banyak lah. Gitu. Mungkin ya itu tadi, kalau saya berpendapat sih sprint race saya kira nggak usah, kasihan. Lebih kita kembali ke format yang lama dulu, jadi murni to race. Kalau memang tujuannya untuk menarik penonton, ya dicari formula yang lain dulu. Cari strategi lain lah. Strategi lain. Dan kalau saya melihat balapan besok di 2025 ini sih, harapannya sih saya sih balapannya sih seru ya. Cuman serunya agak berat ya, karena apa? Kan banyak pembalap-pembalap yang Ducati kan lari ke KTM, nyebar. Memang semuanya jadi musuhnya ke Ducati ya semua. Tapi kembali lagi, tim yang paling siap, tim yang paling tenang dalam merakit atau meracik motor, saya kira itu yang akan menjadi champion untuk 2025. Apalagi desusnya yang engine freeze itu, motor yang keluar besok 2025 pertama kali dites besok keluar di race balapan pertama itu akan di freeze sampai 2026. Kecuali yang dapat konsesi di Honda sama Yamaha, dia masih bisa untuk mengutak-atik. Tapi KTM, Aprilia, Ducati, dan melihat tahun 2024 Ducati hampir bisa dikatakan memenangkan semua race, ya. Itu saya kira ini ya seperti yang Mas Lugas tadi ngomong, bisa monoton balapannya, karena yang di depan ya itu lagi. Apalagi seorang Marquez ke tim pabrikan itu, Martin proses adaptasi, kemudian Ernia di KTM. KTM sekarang mohon maaf ya lagi krisis keuangan KTM, gitu. Jadi agak goyang juga. Gitu. Jadi ini balapan 2025 sebenarnya kalau memang terjadi di engine freeze nanti ya, tapi sudah positif itu, saya kira
tim yang paling siap. Saya nggak nyebut di sini, tapi tunggu nanti tes sampai yang di Februari Sepang lah, sama Sepang. Buriram. Sebelum besok setelah dari Barcelona ini kan di Sepang, kemudian Buriram sebelum race pertama kan di Buriram. Itu nanti siapa yang menang di sana, saudara. Tapi nanti bisa dilihat juga di tes Buriram atau Sepang. Ya mungkin saya bisa ngelihat, kayaknya ini nanti yang dulu. Kalau sekarang saya melihatnya sih, itu tadi kan saya ngomong, Marquez itu kayaknya sungkan mau mengalahi catatan waktunya Peko. Mosok GP24 kalah karo GP25. Bener, motornya prototipe, tapi sebenarnya kan sudah penyempurnaan dari GP24. Dikasih pur sampai Marquez kasih tanda kode ini, padahal itu menunjukkan ke adiknya sama bapaknya, kurang ajar ini kamu, ya seperti itu, bukan ini itu. Jadi kayaknya kalau yang terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, balapannya bisa seru, ya seru, bisa juga balik menonton kembali lagi Ducati Cup. Kalau Bang Aco nih sebagai penggemar, apa harapannya untuk balapan musim depan, Bang Aco? Harapannya banyak persaingan, pastinya kan harapannya itu harus banyak persaingan. Soalnya saya lihat yang saya tunggu itu pertama Acosta. Ya. Saya berharap dominasinya Ducati ini harus digoyang lah. Di tengah krisis makanya KTM ya. Harus digoyang, Pak, harus digoyang karena itu juga yang nanti akhirnya nanti bisa ngebuat pamor MotoGP ini bisa tambah rame. Soalnya kalau mendominasi terus itu efeknya nggak baik juga sebenarnya. Iya. Penontonnya Iya. Dan salah satunya saya tunggu si Aco sama pabrikan Jepang khususnya. Ya, itu harus bisa berubah. Ini sudah kesempatan akhir dah. Masih dapat konsensi. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Aco dan Mark Ben. Untuk hari ini, iya, kita juga mau pamitan ini, karena ini kan kemarin terakhir sudah kita mau rehat dulu. Kita mau rehat dulu. Sedih jadi lama ya sampai nanti awal musim bulan apa? Februari atau Maret? Februari. Tesnya kalau balapnya tanggal 2-3 Maret. Maret lumayan Pak, lama. Makanya itu kok sudah akhir ini kayaknya sudah akhir tahun berarti sudah. Kita pamitan dulu nih dari podcast Satu Track. Tapi jangan khawatir nonton podcast Satu Track, karena kita menyiapkan ini ya, segmen pojok track yang akan menemani nanti teman-teman di malam minggu. Barangkali masih ada yang kangen-kangen membahas MotoGP, tapi kita nggak akan membahas hal yang serius lah. Kita nanti akan bahas pernik seperti biasa di pojok track. Mungkin ada gosip-gosip ya, gosip-gosip info pedok juga. Nanti kita tetap update di pojok track. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, comment, dan subscribe-nya ya, untuk mendukung podcast kita yang sudah jalan berapa minggu ini, udah berapa seri bulan ya, udah berapa bulan ini ya. Soal tahun depan lengkap ya. Nah, sebelum signing out nih, ini kita dulu sound Satu Track dulu. Sebagai penutup kan nanti ya. Oke, sound Satu Track. Oke.